Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Timothy Rafael Wamentu dengan NIM 3024131. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai metode Wake Product, yaitu salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menilai beberapa alternatif berdasarkan banyak kriteria. Nah, mari kita mulai pada penjelasannya. Yang pertama, pengertian dari Weighted Product. Nah, Weighted Product atau WP adalah metode dalam multiple criteria decision making atau MCDM yang memanfaatkan operasi perkalian antar nilai kriteria. Setiap nilai setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobot tertentu sehingga mewakili tingkat kepentingannya. WP menilai alternatif berdasarkan hasil kombinasi multiplikatif berbeda dengan metode aditif. Nah, karakteristik utama dari WP sendiri, yaitu metode WP memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, ia menggunakan proses perkalian, bukan penjumlahan seperti metode lainnya. Kedua, setiap kriteria dipangkatkan dengan bobot sehingga bobot sangat berperan. Ketiga, metode ini efektif digunakan ketika skala setiap kriteria berbeda-beda. Selain itu, WP atau Weighted Product membedakan antara kriteria keuntungan dan kriteria biaya. Selanjutnya, rumus dasar dari WP, yaitu rumus dasar dalam metode WP digunakan untuk menghitung nilai S, yaitu hasil akumulasi dari seluruh nilai kriteria yang sudah dipangkatkan dengan bobotnya. Nilai S ini adalah cerminan awal kekuatan atau performa dari sebuah alternatif. Rumus dari nilai vektor S yaitu ini, dan keterangannya Xij yaitu nilai alternatif ke I pada kriteria ke J. Ada juga keterangan Bj yaitu bobot kriteria dan bobot positif untuk kriteria keuntungan, bobot negatif untuk kriteria biaya. Selanjutnya yaitu rumus nilai preferensi atau V. Ada rumus dari V yaitu VI sama dengan SI. Nilai V terbesar adalah nilai alternatif yang terbaik. Nah, setelah nilai S dihitung, ini untuk setelah nilai S dihitung dari semua alternatif, ini nilai V yaitu lanjutan atau nilai preferensi. Rumusnya adalah nilai S suatu alternatif dibagi dengan total seluruh nilai S. Nilai V inilah yang akan menentukan peringkat akhir. Semakin besar nilai V, semakin baik juga alternatif tersebut. Lanjut ke soal dan contoh kasus. Soalnya kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran, yaitu restoran Uke, restoran Amin, dan restoran Epi. Dalam memilih restoran terdapat beberapa kriteria. Kriteria kualitas makanan C1, harga makanan C2, pelayanan C3, C3, suasana C4, dan jarak yaitu C5. Nah, ini dia adalah untuk restorannya. Contoh kasusnya yaitu kita akan memilih 3 restoran terbaik dari 3 pilihan. Nah, untuk itu kita akan menghitung nilai S dan nilai V-nya. Nah, di sini ada data dari restoran. Di slide ini ditampilkan masing-masing restoran untuk setiap kriteria. Nilai-nilai ini nanti akan digunakan dalam proses perhitungan weighted product untuk menentukan alternatif terbaik. Dan juga ini adalah bobot dari kriteria C1 dengan bobot 5 sampai seterusnya dengan total 18. Nah, di bobot kriteria ini tiap kriteria memiliki tingkat kepentingan yang berbeda, sehingga kita berikan bobot-bobot yang digunakan adalah 5 untuk kualitas, 3 untuk harga, 4 untuk pelayanan, dan untuk 4 untuk pelayanan, 4 untuk suasana, dan 2 untuk jarak. Bobot ini menunjukkan seberapa penting masing-masing kriteria dalam pengambilan keputusan. Jadi yang C1 itu seperti tadi yang kita bilang adalah kualitas, C3 untuk C2 untuk harga, C3 untuk pelayanan, C4 untuk suasana, dan C5 untuk jarak. Lanjut. Ada juga normalisasi bobot. Nah, normalisasi bobot ini total bobot harus bernilai 1 sehingga bobot awal harus dinormalisasi. Caranya dengan membagi setiap bobot dengan total bobot.
bobot, yaitu 18. 18 adalah bobot yang sudah kita jumlahkan tadi dari bobot kriteria. Hasil normalisasi inilah yang akan digunakan sebagai pangkat dalam perhitungan nilai S. Jadi C1 dengan bobot 5. Jadi bobot 5 itu kita bagi dengan bobot ini. Hasil total bobot 18, 5 dibagi 18, dan seterusnya C2 dengan bobot 3 dibagi dengan 18. Nah, adalah berikutnya yaitu tipe kriteria. Setiap kriteria juga harus dikategorikan. Kriteria kualitas, pelayanan, dan suasana merupakan kriteria keuntungan sehingga bobotnya positif. Sedangkan harga dan jarak merupakan kriteria biaya sehingga bobotnya akan diberikan tanda negatif agar perhitungan sesuai dengan karakteristiknya. Jadi dikarenakan C1, C3 dan C4 yaitu masuk ke bobot positif karena yaitu dikategorikan dalam kualitas, pelayanan, dan suasana. Itu adalah kriteria dari keuntungan sehingga bernilai positif. Sedangkan C2 dan C5 diberikan tanda negatif dikarenakan itu merupakan kriteria biaya. Nah, C2 dan C5 itu yaitu harga dan jarak. Nah, perhitungan nilai S untuk restoran Ungke. Nah, perhitungan ini nilai S contoh, kita gunakan contoh dalam restoran Ungke. Dalam menghitung nilai S untuk restoran Ungke, kita ambil nilai dari tiap kriteria. Kemudian masing-masing dipangkatkan dengan bobot yang sesuai. Setelah dipangkatkan, semua kriteria dikalikan hingga menjadi nilai S pertama. Nah, sekarang akan menghitung alternat. Hitung S untuk semua alternatif. Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan yang sama untuk restoran lainnya, yaitu Amin dan Epi. Ketiga nilai S ini nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai preferensi. Nah, setelah menghitung nilai preferensi S, sekarang masuk ke menentukan nilai V. Setelah nilai S dari semua restoran diketahui, kita menghitung nilai V. Nilai V diperoleh dengan membagi nilai S suatu restoran dengan total seluruh nilai S. Dari nilai V inilah kita dapat menentukan restoran mana yang memiliki peringkat terbaik. Nah, adapun hasil akhir pada bagian ini, hasil akhir perhitungan sudah ditampilkan pada ini. Dari nilai V yang telah dihitung, terlihat bahwa alternatif dengan nilai terbesar adalah pilihan yang terbaik. Di sini, nilai S untuk hasil akhir dari Ungke, nilai S untuk restoran Amin, dan nilai S untuk restoran Epi. Nilai S dari 3 restoran ini dijumlahkan, totalnya yaitu 25,9082. Nah, menghitung nilai V dengan membagi nilai S masing-masing dengan total S. Hasilnya seperti ini. Nilai V Ungke 0,3197, nilai V Amin yaitu 0,3340 dan nilai V Epi yaitu 0,3463. Dan di sini kita bisa lihat bahwa nilai V tertinggi yaitu kepada Epic dikarenakan dari hasil pembagian dengan nilai S masing-masing. Jadi disimpulkan bahwa nilai restoran alternatif terbaik yaitu jatuh kepada restoran Epic. Nah, jadi kesimpulannya, sebagai kesimpulan, metode weighted product adalah metode pengambilan keputusan yang efektif karena mempertimbangkan bobot kriteria serta membedakan antara kriteria keuntungan dan biaya dengan proses perhitungan yang sistematis. Weighted product membantu kita menentukan alternatif terbaik secara objektif berdasarkan data dan bobot yang diberikan. Jadi, weighted product ini sangat cocok untuk kasus dengan banyak kriteria dan perbedaan skala nilai. Demikian presentasi dari saya Timothy Rafael Memento, pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat malam. Selamat siang.